Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat, yaitu tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dedi Alfarid dengan NIM 2024 01 10 31 0025. Perkenalkan, nama saya Ambarwati, NIM 2024 011 031 0004. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pendahuluan yaitu menelusuri konsep dari urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan bangsa. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana dikutip oleh Mojhar Pabotigi dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menerangi bahwa benih nasionalisme sudah menjadi tertanam kuat dalam gerakan penghimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Masih ingatkah Anda sejarah perumusan Pancasila yang telah dipelajari di SMA atau SMK maupun MA, yaitu untuk membantu mengingatkan Anda dikemukakan beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa perumusan Pancasila itu awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota yaitu 60 orang. Tokoh-tokoh yang menjadi pembicara dalam sidang BPUPKI ini yaitu menurut catatan sejarah diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara yaitu MR Muhyamin, Insinyur Soekarno, Kiai Bagus Hadikusumo, MR Soepomo, dan keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan mereka masing-masing. Dalam perumusan Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini berhenti untuk sementara. Yang pertama, metode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat pada Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila yaitu sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini terjadi karena adanya tuntunan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia berbagai timur yang menemukan Bung Hatta yang menanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dilaksanakan pemilihan yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstituator yang akan menggambarkan tugas membuat konstitusi, Undang-Undang Dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara disadarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 karena perlakuan kembali UUD 1945 menutup konsekuensi sebagai berikut. Menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia menelusuri konsep dari urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam setiap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dalam dibeda dengan bangsa lain, kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Yang ketiga, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, sebaiknya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan berbangsa dan meningkatkan kehendak yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Baik, dengan kesimpulannya yaitu urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila telah menjadi ideologi dasar bagi bangsa Indonesia itu sendiri yang muncul dari proses perjuangan nasionalisme dan semangat persatuan. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya memiliki kekuatan mitologis, akan tetapi juga mengandung nilai filosofis yang mengikat seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan membangun negara. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia telah menjadi identitas yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan telah diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, membentuk sikap mental dan tingkah laku yang khas bagi bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila, sejarah mencatat dinamika penerapan Pancasila yang mengalami pasang surut, terutama dalam masa-masa pemerintahan yang berbeda. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.